Pertama, catatan terkait kondisi jenazah Aremania. Menurut dia kondisi beberapa jenazah ditemukan dalam keadaan wajah membiru. Nah, tuh makanya gue bilang itu racun apa gas air mata sih. Doni Monardo. Nah, tuh otopsi. Kita bisa tahu tuh ini racun atau gas air mata ini. Pembunuhan, Pak, pembantaian itu. Ini pembunuhan, ini pembantaian. Bukan lagi kerusuhan. Bukan lagi kerusuhan. Padahal mereka duduk di tribun, Pak. Duduk, enggak berbuat apa-apa. Ditembak seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Oh tahu. Kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber aja yang tetap santuy, tetap akal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, para pemirsa, para netizen yang terhormat, tragedi Kanjuruhan ini menyisakan banyak pedih, banyak luka, banyak sakit, banyak memilukan ya. Tapi ya berita-beritanya juga sebenarnya kalau nurutin hati udah males ngebahas, sebenarnya udah kayak gimana ya, udah miring-miring dah kopiah gue, songkok gue udahlah. Tapi ya mau gimana, gue bahas, gue harus tenang gitu untuk ngebahas ini, walaupun ini jujur aja ya membuat kondisi hati emosional banget gitu. Ya Allah, mudah-mudahan gak kepleset ngomong gue, apalagi kalau kondisi kita lagi nggak normal ya kan. Aduh, ngebahas yang beginian mah ya Allah. Ya udahlah, baca dulu deh nih. Komnas HAM, jenazah korban tragedi Kanjuruhan memprihatinkan, wajah membiru. Tuh. Ini kita baca dulu ya, wajah membiru nih. Terus polisi bilang apa nih wajah membiru nih? Wajah membiru Pak, nggak normal ini. Ini kematiannya nggak wajar. Nggak wajar kematiannya ini. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM
Menemukan banyak cerita dan bukti kondisi jenazah Aremania yang tewas di Stadion Kanjuruhan Malang. Fakta itu dilihat langsung oleh Komnas HAM saat menyambangi lokasi pada Senin 3 Oktober 2022 kemarin. Nah, ini dari Radal Aktual ya. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengatakan fakta itu menjadi catatan penting Komnas HAM dalam menyelidiki kasus tewasnya 125 supporter klub Arema Malang itu. Tercatat ada 2 catatan penting dan dari hasil temuan sementara Komnas HAM. Komnas HAM ini bisa menyelidiki tapi nggak berwenang gitu untuk menindak. Itu masalahnya. Dan kemarin Komnas HAM kasus Sambo juga kan ya blunder juga. Mudah-mudahan kali ini benar gitu. Ya, cuman ya inilah hasil penyelidikannya. Ya, sampai di hasil penyelidikan aja gitu. Nggak berwenang untuk menindaklanjuti. Pertama, catatan terkait kondisi jenazah Aremania. Menurut dia kondisi beberapa jenazah ditemukan dalam keadaan wajah membiru. Nah, tuh makanya gue bilang itu racun apa gas air mata sih. Beberapa catatan penting yang kami dapatkan. Pertama adalah kondisi jenazahnya mukanya biru. Banyak yang mukanya biru, kata Khairul Anam dalam keterangannya yang diunggah di channel YouTube Komnas HAM Rabu 5 Oktober 2022. Itu juga senada dengan saksi-saksi yang gue ketemu di Malang kemarin ya. Iya, mereka melihat itu membiru. Jadi racun apa? Kalau racun ini pasalnya ini bukan kelalaian lagi Pak, pembunuhan ini. Wah, nanti tersangkanya kena pasal kelalaian. Wadah. Dia menegaskan kondisi beberapa jenazah sangat mengerikan sebab kemungkinan besar membiru akibat kekurangan oksigen dan kebanyakan menghirup gas air mata yang ditembakkan oleh aparat kepolisian. Ini menunjukkan kemungkinan besar kekurangan oksigen karena juga gas air mata. Jadi mukanya biru, terus ada yang matanya merah, keluar busa dari mulutnya, jelas dia. Otopsi dong Pak. Otopsi dong. Kondisi jenazahnya sendiri secara fisik ada beberapa yang sangat-sangat memprihatinkan yang menunjukkan sebenarnya ada kurang lebih menjadi potensi penyebab kematian, sambung Anam. Selain itu, dia juga memastikan jumlah jenazah lebih dari 125 orang sebagaimana data catatan pemerintah. Sebab ada juga jenazah yang langsung dibawa pulang keluarga sesaat setelah peristiwa maut itu terjadi. Lebih. Jadi jenazah ini angkanya pasti akan bertambah dari 125, pasti akan bertambah terus. Sekarang memang situasinya saat itu di hari H mulai Sabtu sampai Minggu pagi itu memang sangat crowded. Sehingga angkanya akan bertambah karena beberapa belum dicatat atau langsung dibawa pulang oleh anggota keluarganya, ungkapnya. Dia menjelaskan telah menemui banyak pihak untuk menggali informasi, mulai dari teman-teman Aremania yang berhasil keluar dari kepungan asap gas air mata, relawan hingga keluarga korban. Jadi teman-teman, khususnya keluarga dan teman-teman Aremania maupun relawan yang menangani jenazah, memberikan informasi terkait hal tersebut. Wajahnya bilang banyak yang biru, ujarnya. Iya, makanya ini buat Aremania ya. Bersaksilah kalian harus bisa kuat gitu menuntut keadilan ini, jangan lemah, ayo menuntut keadilan itu wajib kita tuntut, soalnya begini aparatnya itu, narasinya gimana ya, menggugah akal sehat gitu, akal sehat itu protes dengan narasi-narasi yang terbangun ini. Selain itu dia juga mendapatkan informasi terkait kondisi korban kekerasan yang dialami sebagian supporter. Sebagian Aremania kata dia mengalami patah tulang dan luka-luka. Kondisi luka-luka ini macam-macam kondisinya. Ada yang kaki patah, ada yang rahang patah, ada yang memar dan lain sebagainya, ungkapnya. Kayak lagi perang beneran. Allahu Akbar. Dia juga bertemu dengan salah satu korban yang berhasil selamat. Salah satu korban yang berhasil ditemui menunjukkan kondisi mata yang mengkhawatirkan. Kami bertemu dengan salah satu korban yang kena peristiwa pada hari Sabtu. Pada hari Senin itu baru bisa melihat. Sebelum itu nggak bisa melihat. Kalau dibuka matanya itu nggak bisa. Dadanya sesak, tenggorokannya perih. Itu beberapa contoh yang informasi yang kami dapatkan. Dan dari ini pasti banyak, ungkapnya. Ya. Dan ini guys ya, juga ini pentingnya untuk otopsi gitu. Ya, ini perlu untuk otopsi ini perlu. Nggak bisa didiemin. Harus ada otopsi ini. Karena korbannya sampai sebegitunya gitu guys. Dan permintaan otopsi ini juga ada dari ini beritanya guys. Update terbaru tragedi Kanjuruhan. Rencana otopsi 131 supporter Arema dimunculkan ex Danjen Kopassus.
Kita baca dulu beritanya dari pojok1.id. Tragedi Kanjuruhan Malang, Sabtu 1 Oktober, menelan 131 korban. Rencana otopsi jenazah 131 supporter Arema pun dikemukakan ex Danjen Kopassus Doni Monardo. Nah, tuh otopsi. Kita bisa tahu tuh ini racun atau gas air mata ini. Namun, menurut mantan dan Pas Pampres ini, rencana otopsi korban kerusuhan Arema ini masih harus dibicarakan dengan pihak kepolisian. Nah, itu susah. Aduh. Kenapa ya kalau berkaitan sama pihak kepolisian, gue langsung, gimana ya? Gitu dah. Duh. Anggota tim gabungan independen pencari fakta TGIPF, Legend TNI Purnawirawan, Doni Monardo angkat suara soal kemungkinan otopsi terhadap korban tragedi Kanjuruhan. Namun Doni akan membicarakannya dengan kepolisian. Lu kan TGIPF, Pak, independen. Mestinya ya udah lakukan, Pak. Kan independen ya, mestinya. Saran aja nih, Pak. Ada yang rencana otopsi, tapi kami akan rapatkan lebih lanjut bersama pihak kepolisian. Jelasnya kepada wartawan Minggu 9 Oktober. Menurut kalian ini kalau dirapatkan sama kepolisian terjadi nggak itu otopsi dan apakah kita ini masalahnya Pak, publik ini udah nggak terlalu percaya sama polisi gitu Pak. Aduh. Tim juga sudah bertemu dengan sejumlah pakar untuk memahami apa yang terjadi, terutama kepada warga masyarakat yang anggota keluarganya wafat, jelasnya lagi. TGIPF juga belum bisa memberikan fakta karena masih bekerja di lapangan. TGIPF Kanjuruhan ini diketuai Menko Polhukam Mahfud MD, didampingi Menpora Zainuddin Amali sebagai wakil dan dibentuk pada Senin 3 Oktober 2022. Ya kan independen. Kalau independen mestinya udahlah ya. Kami belum bisa memberikan fakta karena masih bekerja. Doakan dalam 3 hari ke depan semua bukti akurat segera kami kumpulkan. Tutur Doni yang juga mantan komandan Pas Pampres ini. TGIPF sudah berada di Kepanjen Malang untuk menggali informasi dan data-data yang dibutuhkan soal tragedi Kanjuruhan. Penggalian informasi oleh tim TGIPF tersebut dilakukan pada Sabtu 8 Oktober 2022. Mudah-mudahan independen benar Pak ya. Mudah-mudahan ya Allah. Rakyat udah rindu kebenaran rakyat ini. Rakyat ini rindu keterbukaan. Kami ingin mencari sebanyak mungkin bukti yang mengarah pada proses terjadinya kematian. Kami sedang berusaha mendapatkan data-data katanya. Ex Danjen Kopassus ini menyatakan temuan awal TGIPF adalah kondisi pintu 12 dan 13. Stadion Kanjuruhan masih dalam kondisi tertutup ketika meletus kericuan antara supporter dan dengan pihak keamanan. Dan itu juga jadi pertanyaan Pak. Karena ada sebagian yang bilang bahwasanya ada yang nyuruh nutup itu. Aduh. Temuan pertama, terutama pintu 12, 13 dalam kondisi yang tertutup. Kami akan mengumpulkan data dari petugas di pintu-pintu tersebut. Katanya, mana pintu yang dibuka dan mana pintu yang tertutup. Karena sebab apa tertutup dan terbuka? Karena SOP-nya 10 menit sebelum pertandingan selesai pintu harus segera dibuka. Tandas mantan kepala BNPB tersebut. Sementara itu, anggota TGIPF yang lain menyebutkan bahwa mereka menggali informasi soal tragedi Kanjuruhan dari berbagai sumber, mulai dari petugas keamanan, steward, hingga pasukan batalion Zipur. Kami ingin mendengarkan apa-apa saja yang dilakukan di lapangan karena terkait dengan masalah penjagaan. Pasalnya mereka juga ada kaitannya dengan membantu pelaksanaan. Ungkap anggota TGIPF Majen TNI Purnawirawan Suwarno Minggu 9 Oktober 2022. Suwarno menambahkan, timnya mendapat instruksi untuk segera mendapatkan fakta sebanyak-banyaknya mengenai dugaan pintu terkunci. Tim saya berkaitan dengan ini, ada lagi tim yang bertugas mencari pemasukan dari Panpel. Ada lagi kita masukkan dari steward dan lain sebagainya, katanya. Beberapa pintu stadion masih terbuka, namun ada titik-titik gate yang sangat sempit. Ini juga akan menjadi dasar tim untuk melapor ke Presiden, tutur Suwarno. Lebih lanjut, TGIPF menegaskan bahwa mereka akan terus bekerja, menyampaikan hasil investigasi setelah semua data terkumpul. Sejak 3 hari lalu kami sudah berada di Malang untuk mencari sejumlah temuan-temuan katanya. Nah,
Lu tahu ya, kesimpulan gue nih ya dari dua berita ini. Korban ada, pelaku diduga pelaku ada. Ini simple, sebenarnya simple. Itu gas air mata atau ya Allah. Kenapa sih jadi susah banget? Kenapa sih susah banget gitu? Kenapa sih untuk jujur terbuka susah banget gitu? Kalian coba nih, ini ada satu video lagi nih ya, yang gue mau tampilin ini dari BBC ya. Kalian kalau jadi keluarga korban gimana ya? Ini ada video nih. Gue tampilin ini dari BBC. Bismillahirrahmanirrahim. Peringatan tayangan ini ya. Pembunuhan, Pak, pembantaian itu. Ini pembunuhan, ini pembantaian. Bukan lagi kerusuhan. Bukan lagi kerusuhan. Padahal mereka duduk di tribun, Pak. Duduk, enggak berbuat apa-apa. Ditembak seperti itu. Halo. Halo. Waktu pertama kali datang rumah sakit marah saya. Ya marah. Marah Pak, iya wajar marah Pak. Marah lah. Yang nggak marah, nih buat buzzer-buzzer nih ya. Gue kalau tuh buzzer-buzzer ada depan muka gue lain ceritanya tuh. Marah, emang marah saya. Saya tendang semua itu di rumah sakit itu. Saya tendang. Ini namanya anak tercinta, Mbak. Ya, anak. Anak saya itu, Mbak, meninggal. Ya. Sabar Pak. Wajahnya sini hitam. Nggak tega, Mbak. Hitam. Itu geser mata atau mudah-mudahan ya Allah itu Bapak, insya Allah dikasih kesabaran. Anak, wah, dia sempat pingsan saat kepanikan terjadi, namun dia berhasil selamat. Ada orang jatuh satu, jatuh semua, jadi ketumpuk-tumpuk. Nah, saya posisinya itu kayak ini orang, ini saya, ini orang. Ada orang lagi di atas saya. Yang di bawah saya sudah tidak tahu saya meninggal. Banyak mayat. Negara gue kenapa sih ya? Negara gue kenapa sih? Pak Aparat tolong Pak Polisi yang jelas itu nyawa Pak, nyawa. Dan keluarganya itu. Keliling saya mayat semua itu. Saya cuma mikir kalau mati di sini gak apa-apa lah gitu. Saya udah gak kuat, sudah di sini napas. Di sana masih banyak anak-anak kecil, dia masih SMP, ditembak. Saya yakin dia nggak tahu gas air mata itu apa. Kena gas air mata saat napas, aku lari ke atas. Kan di atas dipikir ada apa, kayak udara gitu. Nggak ada udara, baru kata temen aku, ayo. Udah ya guys. Aduh. Jadi guys, kesimpulannya konten yang ini, ayolah polisi, udah jujur aja gitu. Dan TGIPF tolong ya, tim gabungan independen mencari fakta. Udahlah, kalau masih jangan bernarasi yang berusaha ngeles gitu, jangan ya. Tolong semuanya jangan diotopsi, dijelaskan. Udah ini simple Pak, masalahnya simple. Kesian para korban Pak, kesian keluarganya. Ya Allah, kita yang ngelihatnya ini buat rakyat Indonesia, lu lihat deh ya. Ini kalau masih kita akan terus kawal pokoknya. Nggak minta maaf Pak, dengan segala hormat kepada semua institusi ya yang berkaitan dengan masalah Kanjuruhan. Kami nggak terima ngelihat begini Pak. Akal sehat ini mau diem nggak bisa gitu ya. Ini harus gue sampein gitu. Dan soalnya gue ngelihat narasinya, ya Allah ya Karim ya Arhamar Rahimin.
masih ngeles gitu, padahal nggak usah ngeles, sudah terima salah gitu, hukum, minta maaf. Udahlah. Korban-korban segitu banyaknya gimana, Pak? Gimana tuh korban? Keluarga gimana? Tuh terus buzzer-buzzer. Gue kalau ketemu buzzer-buzzer nih, ya Allah. Saran gue diotopsi lah. Itu beneran gas air mata apa enggak tuh? Apa beracun? Otopsi itu. Kesian korban. Buat Aremania. Ini semuanya kembali ke kalian. Kalian mau terima begitu aja atau enggak ya terserah kalian. Gue pribadi ya. Ini pendapat gue pribadi. Ngelihatnya aja begini gue. Negara gue kenapa sih? Sebegitu kejamnya sama rakyat. Kenapa sih? Aparat sebegitu kejamnya sama rakyat. Kenapa sih? Udah ya guys. Gitu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya ya. Parah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak polisi, kenapa sih Pak polisi? Jujur kenapa sih? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal